Hari itu langit nampak mendung, seperti menyesuaikan suasana hati Hendra yang suram. Ia duduk sendirian di depan warung kopi, menatap kosong ke arah jalan yang nampak sibuk. Wajahnya kusut dengan mata yang sembab, dan rambutnya berantakan tak terurus. Di sakunya hanya tersisa uang 3.000 rupiah, yang hanya cukup untuk membeli segelas kopi. Hidupnya benar-benar hancur, dan semuanya bermula dari satu hal, yaitu judi online. Awalnya Hendra hanya iseng, memasang taruhan kecil demi sensasi kemenangan yang tak seberapa. Tapi seperti kebanyakan orang lain, Hendra terjebak terlalu dalam. Ia mengalami kekalahan, lalu menaruh uang taruhan lebih banyak, dan berharap untuk menang. Tapi yang didapat hanya kekalahan demi kekalahan, sampai akhirnya ia terlilit hutang. Hendra memiliki hutang dengan nominal yang luar biasa. Tak tanggung-tanggung Hendra berhutang hingga ratusan juta rupiah. Penagih hutang datang hampir setiap hari, mengetuk pintu kontrakannya dengan kasar. Teriakan mereka membuat tetangga resah, hingga pemilik kontrakan mengusirnya. Dan dalam waktu semalam, Hendra resmi menjadi gelandangan. Ia membawa tas ransel lusuh, berisi pakaian seadanya dan satu laptop tua. Tak ada lagi tempat yang mau menerimanya. Kedua orang tuanya sudah lebih dulu memutus hubungan dengannya. Mereka tidak mau memiliki anak yang suka berjudi. Waktu itu Hendra masih sombong, masih yakin akan menjadi kaya dari berjudi. Tapi sekarang, ia hanya bisa menunduk malu jika mengingat semua kesalahannya. Dunia seperti tak memberikan celah untuknya bernapas. Di saat semua orang sibuk mengejar hidup, Hendra hanya sibuk bertahan dari kehancuran. Ia tidur berpindah-pindah tempat. Kadang dia tertidur di pos ronda, atau di sudut musola yang sepi. Perutnya sering kosong tanpa sesuap nasi, bahkan tubuhnya mulai terlihat kurus. Ia tidak pernah menyangka akan jatuh miskin sedalam ini. Hingga suatu hari, ia bertemu kembali dengan dua orang sahabat lamanya. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana, di sebuah lapak penjual angkringan di pinggir jalan. Seseorang menepuk pundaknya dari belakang dan menyebut namanya. Suara yang begitu familiar bagi Hendra. Hendra menoleh dan langsung mengenali wajah itu. Dia adalah Sugeng, dan di belakangnya ada Diki yang sedang memesan kopi untuk mereka bertiga. Mereka dulunya teman satu SMA, tapi sudah lama tak bertemu. Sugeng kini tampak jauh lebih rapi, mengenakan jaket kulit dan celana jeans yang mahal. Diki pun demikian, memakai jam tangan mengkilap dan membawa mobil keluaran terbaru. Sementara Hendra, tak ubahnya seperti pengemis jalanan. Sugeng menepuk pundaknya lagi, lalu mengajak Hendra untuk duduk. Dia menanyakan mengapa Hendra bisa seperti ini, dengan tatapan tak percaya melihat kondisi temannya. Hendra hanya tersenyum pahit. Ia tidak punya banyak tenaga untuk menjelaskan semuanya. Tapi akhirnya, ia menceritakan semuanya dengan perlahan. Tentang semua hutang-hutangnya, tentang judi online dan keluarga yang membencinya. Sugeng dan Diki saling pandang, lalu tertawa kecil. Di sini mereka bercerita bahwa apa yang dialami oleh Hendra pernah mereka rasakan. Hendra hanya terdiam memandang mereka dengan kebingungan. Sugeng kembali bercerita bahwa mereka berdua telah menemukan jalan keluar dari semua masalah itu. Hendra termenung mencerna perkataan Sugeng. Dengan perlahan Hendra menanyakan bagaimana caranya. Diki sontak berucap bahwa apa yang mereka gunakan saat ini merupakan hasil dari ritual pesugihan. Kata pesugihan itu langsung membuat Hendra merinding. Ia pernah mendengar desas-desus soal pesugihan, tapi tak pernah benar-benar percaya. Hendra kembali bertanya, apakah pesugihan itu meminta tumbal nyawa? Diki tersenyum tipis dan mengatakan bahwa tidak semua pesugihan menuntut tumbal nyawa. Namun cukup dengan keberanian, maka semua masalahmu akan selesai. Di sini Hendra semakin penasaran, dan coba menggali informasi dari kedua sahabatnya itu. Sugeng lantas mendekati Hendra dan berbisik, bahwa mereka melakukan kawin pesugihan dengan Nyai Puspa. Hendra terdiam mendengar nama Nyai Puspa diucapkan oleh Sugeng. Sugeng coba meyakinkan Hendra, bahwa Nyai Puspa bukan sekedar lelembut biasa. Dia bisa memberikan kekayaan tanpa perlu menumbalkan darah. Hendra nampak semakin bingung dengan apa yang diucapkan oleh Sugeng. Diki lalu mengatakan,
jika tumbalnya adalah tubuhmu sendiri. Sugeng menghembuskan nafas panjang, lalu bersandar lebih dekat dan berkata, bahwa syaratnya hanya satu, yaitu bersedia menyatu dengan Nyai, atau menjadi suami, dan melayani sang Nyai di malam-malam tertentu. Kata-kata itu membuat Hendra ingin tertawa, tapi ada bagian dari dirinya yang justru tertarik. Bayangan dari kekayaan, uang yang melimpah, rumah dan mobil mewah, kini menghiasi pikiran Hendra. Semua itu ada di depan matanya, dan Sugeng bersama Diki adalah buktinya. Hendra menunduk perlahan. Batinnya sedang berperang hebat memikirkan semua itu. Namun di satu sisi ia merasa takut, tapi di sisi lain hidupnya telah hancur. Lantas apalagi yang harus Hendra pertahankan? Dengan nada pelan Hendra bertanya, bagaimana cara melakukan pesugihan itu? Sugeng dan Diki kembali tersenyum lalu mengatakan, kita harus bertemu dengan Abah Darmo, karena dialah perantara antara kita dengan Nyai Puspa. Malam itu mereka bertiga duduk lebih lama dari biasanya. Hendra mendengarkan cerita demi cerita tentang ritual, tentang tempat di mana Nyai Puspa biasa ditemui, tentang malam-malam di mana mereka harus melayani makhluk halus itu. Semua cerita itu terdengar seperti dongeng, tapi wajah Sugeng dan Diki tidak sedang bercanda. Dan hati Hendra secara perlahan mulai terbuka. Mungkin inilah jalan terakhirnya. Besok malam, mereka sepakat untuk berangkat bersama ke tempat Abah Darmo, menuju ke sebuah desa terpencil, di pinggir hutan sebelah utara Pulau Jawa. Hendra tidak tahu apa yang menantinya di sana. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Perjalanan itu dimulai di pagi buta, saat kabut masih menggantung rendah. Hendra perlahan menaiki mobil mewah milik Sugeng. Diki duduk di kursi belakang, sibuk mengutak-atik ponsel miliknya. Suasana di dalam mobil cukup hening, seakan mereka sepakat untuk tidak membicarakan apapun. Sugeng lalu menoleh ke arah Hendra dan mulai bicara. Jika seandainya mereka sampai di sana, Hendra diminta untuk tetap diam dan mengikuti semua perintah Abah Darmo. Hendra hanya mengangguk pelan lalu kembali menatap keluar jendela. Mobil itu melaju melewati jalanan sempit, menyusuri hutan yang terasa semakin mencekam. Bahkan sinyal ponsel tidak dapat menembus rimbunnya pepohonan di sana. Diki akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih namun terdengar jelas. Diki mulai bercerita. Awal mula dirinya bisa melakukan pesugihan dengan Nyai Puspa. Kala itu usianya belum genap 22 tahun. Hendra menoleh cepat seakan tidak percaya bahwa mereka berdua sudah melakukan pesugihan ini selama bertahun-tahun. Sugeng tertawa pelan. Suara tawanya seperti menertawakan ekspresi wajah Hendra. Sugeng menambahkan jika kunjungannya ke rumah Abah Darmo sudah dia lakukan sebanyak ratusan kali. Diki ikut menimpali, jika mereka memang sudah lama melakukan pesugihan. Namun baru kali ini mengajak Hendra, karena Hendra sendiri yang memintanya. Hendra terkejut mengingat kejadian semalam di warung kopi. Ketika ia dengan suara gemetar bertanya soal pesugihan, Sugeng melihat sekilas, dan tatapannya berubah menjadi lebih tajam. Pesugihan bukan hal yang bisa dijalankan oleh orang biasa. Nyai Puspa bukanlah makhluk yang bisa kamu permainkan, ucap Sugeng sambil menatap ke arah Hendra. Perjalanan mereka memasuki sebuah desa kecil, yang tersembunyi di balik lebatnya hutan. Penduduk desa menatap mereka dengan tatapan kosong. Tak terlihat anak-anak sedang bermain. Yang ada hanya kesunyian di antara rumah-rumah penduduk. Hendra merasa bulu kuduknya berdiri, sejak mereka melewati gapura, yang dihiasi sebuah janur kuning yang mulai mengering. Diki juga mengatakan bahwa dulu dirinya sempat takut. Namun ketika tumpukan uang dan emas dia dapatkan, semua rasa takut itu seketika menghilang, berganti dengan rasa senang dan bahagia. Beberapa jam berlalu hingga akhirnya Sugeng menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah panggung yang tampak tua dan lapuk. Terlihat papan kayu pada dinding rumah itu, penuh dengan noda hitam seperti pernah terbakar. Dan di depan rumah, duduk seorang pria tua dengan tubuh kurus dan tatapan yang tajam. Hendra menelan ludah saat pria itu tersenyum, dan memperlihatkan deretan gigi yang mulai menghitam. Sugeng lantas turun dari mobil, dan memperkenalkan Abah Darmo kepada Hendra.
Hendra sempat ragu sejenak, lalu kembali mengikuti mereka dari belakang. Abah Darmo bangkit perlahan dari duduknya dan menyambut mereka tanpa suara. Dengan wajahnya yang keriput, Abah Darmo menyapa Sugeng dan Diki. Tanpa aba-aba Sugeng lalu berucap bahwa Hendra sudah siap menjalani ritual pesugihan. Tatapan Abah Darmo langsung beralih ke arah Hendra. Matanya seperti membaca isi pikiran Hendra. Hendra hanya menunduk, seolah takut melihat sorot mata Abah Darmo yang tajam. Abah Darmo berkata bahwa ritual ini bukan mainan, dan menanyakan kesanggupan Hendra dalam menjalankannya. Hendra mengangguk pelan, meski hatinya gemetar ketakutan. Abah Darmo lantas membalikkan badan, dan berjalan perlahan masuk ke dalam rumah. Dan tanpa diperintah, Sugeng dan Diki langsung mengikutinya. Hendra mengikuti di belakang, meski langkahnya mulai terasa berat. Rumah itu dipenuhi bau kemenyan yang begitu menyengat. Dindingnya penuh dengan kain hitam, dan lukisan gadis cantik yang tidak pernah Hendra lihat. Di tengah ruangan ada satu meja kayu kecil, dengan mangkuk tanah liat berisi darah yang mengering. "Kalau kamu memang siap, kamu harus ikuti semua syaratnya," ujar Abah Darmo sambil duduk bersila di depan meja kayu. Hendra ikut duduk, jantungnya berdebar tak karuan. Sugeng dan Diki duduk di sisi kiri dan kanan Abah Darmo, seperti posisi yang sudah biasa mereka lakukan. Abah Darmo membuka sebuah gulungan kain dan memperlihatkan rambut panjang yang telah mengering. Inilah rambut Nyai Puspa, sebagian dari dirinya yang ditinggalkan di dunia manusia. Hendra menatap rambut itu dengan ngeri. Bau anyir dan amis tercium dari gulungan kain tersebut. "Ritual akan dilakukan di malam Jumat Kliwon, dan hanya kau yang akan ikut," ucap Abah Darmo. Hendra menatap Sugeng dan Diki, berharap ada yang ikut menemaninya. Tapi mereka hanya menatap balik tanpa mengucapkan apapun. "Mulai sekarang kamu harus puasa bicara, mulai dari matahari terbenam di hari ini, sampai di malam ritual. Kamu juga tidak boleh makan apapun kecuali dari tanganku. Dan kalau nanti dia datang, kamu harus terima seluruh wujudnya. Kalau kamu takut, jangan dilanjutkan." Abah Darmo memberikan perintah sekaligus peringatan untuk Hendra. Hendra mengangguk pelan. Dalam hatinya berkecamuk rasa takut dan keinginan untuk hidup kaya raya. Abah Darmo tertawa pelan, seolah dia dapat membaca apa yang dipikirkan oleh Hendra. Namun suara tawanya terasa dingin dan penuh makna. Hari itu Hendra memutuskan untuk tetap melanjutkan jalan yang sudah terbuka di hadapannya. Meski ia sadar bahwa semua pintu menuju hidupnya yang lama, kini sudah tertutup rapat. Malam itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Awan hitam menggantung berat di langit, seolah menyimpan rahasia kelam yang akan segera terkuak. Suara angin menyusup di celah pohon yang menjulang tinggi, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Hendra berdiri di depan rumah Abah dengan tubuh sedikit gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang mulai menjalar di dalam dada. Di sampingnya Sugeng dan Diki tampak tenang, seperti sudah terbiasa menghadapi malam mencekam seperti ini. Abah keluar dari dalam rumah, dengan memakai busana peranakan berwarna hitam, berlapis kain berwarna merah tua. Wajahnya tetap datar, tapi sorot matanya dalam dan tajam, seolah bisa menembus isi hati siapapun yang menatapnya. "Sudah waktunya," ucap Abah pelan, namun nadanya mengandung kekuatan, yang membuat bulu kuduku berdiri. Hendra menelan ludahnya, lalu mengangguk meski kakinya terasa berat untuk melangkah. Mereka bertiga mengikuti Abah, yang membawa lentera tua berapi kecil, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Langkah kaki mereka nyaris tak terdengar, seperti tertelan oleh gelapnya malam. Pepohonan menjulang di sekitar mereka, dan suara burung serta serangga saling bersahutan, seperti nyanyian alam yang mengerikan. Hendra mencium bau kemenyan dari dalam kantong kain yang dibawa Abah. Dalam hati ia bertanya-tanya seperti apa sosok Nyai Puspa, yang selama ini hanya disebutkan dalam bisikan dan mitos. Diki berjalan paling belakang, sambil membawa kendi tanah liat yang berisi air keramat. Sementara Sugeng memegang seikat bunga 7 rupa. Setelah menempuh sekitar setengah jam perjalanan,
Mereka sampai di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon beringin tua. Tempat itu nyaris tak ada kehidupan, dan udara terasa lebih berat, seperti dipenuhi energi gaib yang tak terlihat. Abah berhenti di tengah hutan, dan mulai menggambar lingkaran besar di tanah menggunakan kapur putih. Di dalam lingkaran itu, ia menaruh bunga 7 rupa, kendi air dan seikat rambut yang Hendra berikan sebelumnya. Lepaskan semua logika dunia, mulai sekarang, hanya nyali dan niatmu yang bicara, ujar Abah sambil menaburkan abu dari wadah perunggu ke dalam lingkaran. Hendra menatap lingkaran itu dengan perasaan takut dan keinginan untuk cepat kaya. Abah mulai melantunkan mantra dengan suara pelan, namun berdentum di udara malam yang dingin. Api lentera tiba-tiba meredup, lalu membesar dengan sendirinya, seperti mendapat dorongan dari sesuatu yang tak terlihat. Hendra merasakan tubuhnya bergetar, dan telinganya mulai berdenging pelan. Abah meminta Hendra duduk bersila tepat di tengah lingkaran. Sementara Sugeng dan Diki berdiri di luar lingkaran menghadap ke arah yang berbeda. Jangan pernah keluar dari lingkaran, kata Abah dengan tegas menatap mata Hendra. Lihat hanya ke depan dan tunggu sampai dia datang. Hendra mengangguk pelan, meski jantungnya berdegup begitu kencang. Mantra terus dilantunkan, dan suasana di sekitar berubah semakin menyeramkan. Kabut mulai turun perlahan dari celah pohon, menyelimuti Hendra dengan lembut namun dingin. Tiba-tiba tercium bau kembang melati yang begitu menyengat, padahal tak ada satupun bunga melati di sekitar mereka. Lalu terdengar suara langkah kaki perempuan, pelan namun jelas, seperti kaki yang menginjak daun kering. Hendra mencoba tetap fokus, meski dari sudut matanya ia bisa melihat sosok putih perlahan mendekat. Langkah itu berhenti tepat di hadapan Hendra, namun Hendra masih menahan diri untuk tidak melihatnya. Angkat kepalamu. Suara perempuan itu terdengar lembut, namun ada nada perintah yang dingin di dalamnya. Hendra mengangkat wajahnya perlahan, dan di sanalah dia berdiri, seorang perempuan berwajah sangat cantik namun tidak wajar. Kulitnya putih pucat, matanya merah samar, dan senyumnya tipis seolah menyimpan berjuta rahasia. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh tanah, hitam pekat dan berkilau seperti malam. Tubuhnya hanya dibalut kain putih, yang membungkus lekuk tubuh indahnya dengan samar. Hendra, aku sudah lama menunggumu, ucap perempuan itu dengan suara lembut namun menyimpan ancaman. Hendra menatap Nyai Puspa dengan kagum bercampur rasa ngeri. Kecantikan perempuan itu terlalu sempurna, tapi justru karena itulah terasa menakutkan. Wajahnya seolah tak bergerak, seperti topeng hidup yang hanya menampakkan senyum tipis. Tatapannya menusuk ke dalam hati, membuat Hendra merasa ketakutan. Kenapa diam saja? Tanya Nyai Puspa sambil mendekat dengan langkah ringan tanpa suara. Suasana malam itu terasa membeku, seolah waktu berhenti berputar. Aku siap, jawab Hendra terbata-bata, meski dirinya belum benar-benar yakin. Nyai Puspa tertawa pelan, suaranya seperti suara koin yang terjatuh. Hendra menunduk, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Nyai Puspa membungkuk perlahan, wajahnya mendekat ke telinga Hendra. Kau akan jadi milikku malam ini. Lalu angin kencang menerpa mereka berdua. Api lentera mendadak mati menyisakan kegelapan. Namun di tengah kegelapan itu, tubuh Nyai Puspa justru tampak bersinar samar, seperti dilumuri cahaya rembulan. Abah melanjutkan bacaan mantra dengan suara yang kini lebih lantang, seolah bersaing dengan angin malam. Sugeng dan Diki tetap diam, berdiri tegap meski wajah mereka tampak tegang. Tangan Nyai Puspa bergerak lembut, namun membawa hawa dingin yang menakutkan. Nyai Puspa meminta Hendra menutup matanya, agar penyatuan dapat segera dilakukan. Dalam sekejap tubuh Hendra menjadi kejang, hawa panas menjalar dari kepala hingga ke ujung kaki. Hendra berteriak dalam diam, tak bisa menggerakkan tubuhnya meski ingin melarikan diri. Jiwanya seperti ditarik ke alam gaib, yang menyisakan kegelapan, penuh dengan bisikan aneh yang tak bisa dimengerti. Suara perempuan menjerit, suara bayi menangis, dan suara lolongan hewan bercampur menjadi satu. Di dalam kegelapan itu, Hendra melihat banyak bayangan pria tanpa wajah, berdiri di belakang Nyai Puspa. Mereka semua mengenakan kain putih, dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka.
seolah pernah mengalami penderitaan yang sama. Meski tanpa mata, satu persatu bayangan itu menatap Hendra. Lalu tiba-tiba semuanya menghilang, dan Hendra tersadar kembali di dalam lingkaran ritual. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya sesak dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Di hadapannya Nyai Puspa masih berdiri, tapi kini wajahnya berubah drastis. Matanya menjadi hitam pekat, lidahnya menjulur panjang dengan kulit wajah seperti ular. Tubuhnya membesar dan membentuk bayangan raksasa di belakangnya. Namun suara yang keluar dari mulutnya tetap lembut dan memikat. Ikatan telah terbentuk, tubuh dan jiwamu kini milikku. Petir menyambar di kejauhan, diiringi suara pohon tumbang yang entah berasal dari mana. Hendra masih terpaku, dia tak mampu bicara, hanya bisa mengangguk pelan. Nyai Puspa perlahan mundur, tubuhnya mulai memudar seperti asap yang diterpa angin. Dalam hitungan detik ia lenyap begitu saja, meninggalkan aroma melati yang kini menusuk lebih tajam. Abah mengakhiri mantra dengan satu hentakan ke tanah. Api lentera menyala kembali, menerangi wajah-wajah lelah yang kini mulai tenang. Selamat datang di kehidupan barumu Hendra, ujar Abah sambil membantu Hendra berdiri. Apa yang kau rasakan tadi, hanyalah awal dari semua ini. Hendra masih bingung, tapi di dalam hatinya tumbuh semacam keyakinan aneh. Keyakinan bahwa jalan ini memang jalan yang kelam, tapi juga jalan yang akan membawa kekayaan dan kekuasaan. Diki dan Sugeng menepuk pundaknya dengan senyum tipis. Mereka tahu apa yang baru saja dialami Hendra. Dan mereka tahu, lelaki itu kini sudah terikat dengan Nyai Puspa untuk selamanya. Hidup Hendra berubah drastis sejak malam itu. Ritual yang ia jalani di tengah hutan seakan membuka gerbang menuju dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat pagi setelah menjalani ritual, tubuh Hendra terasa lebih ringan. Seolah beban hidupnya selama ini telah lenyap ditelan bumi. Sugeng dan Diki menyambutnya dengan senyum puas, seperti dua kakak senior yang baru saja menyambut anggota baru. Mereka kembali ke rumah Abah, dan Hendra disarankan untuk segera pulang ke kota. Rezekimu bakal datang dalam waktu dekat. Tapi ingat jaga sikapmu, dan jangan pernah melupakan perjanjian itu, ucap Abah sebelum mereka berangkat. Perjalanan pulang ke kota terasa berbeda bagi Hendra. Hatinya tak lagi dipenuhi rasa takut atau cemas, melainkan rasa percaya diri dan semacam kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Dan benar saja, hanya dalam waktu 1 minggu, Hendra menerima telepon dari seseorang yang menawarkan kerjasama bisnis dalam jumlah besar. Orang itu adalah teman lama, yang dulu menolaknya mentah-mentah saat ia terjerat hutang. Kini orang itu bahkan rela menanamkan modal ratusan juta, hanya bermodalkan kepercayaan. Tanpa pikir panjang Hendra menerima tawaran itu. Ia membuka usaha ekspedisi bersama orang tersebut, dan dalam waktu kurang dari 2 bulan, bisnis mereka meroket. Uang datang begitu mudah, seperti air yang mengalir tanpa henti. Hendra membeli rumah mewah di pinggiran kota, dengan arsitektur bergaya Eropa. Ia juga membeli mobil SUV terbaru, lengkap dengan segala kemewahan, yang dulu hanya bisa ia impikan. Setiap malam ia tidur di kamar ber-AC, dengan kasur empuk dan televisi layar lebar, terpajang di depan ranjang. Tak ada lagi suara bentakan dari pemilik kontrakan, atau ancaman dari tukang tagih. Kini yang ada hanyalah suara lembut dari pelayan rumah tangga, dan bunyi mesin ATM saat ia menarik uang. Hendra juga mulai dikenal di lingkungan barunya. Ia tampil sebagai pengusaha muda sukses, yang rendah hati dan murah senyum. Orang-orang menyukainya, anak-anak muda mengidolakannya, dan para janda memandangnya penuh harap. Namun di balik semua itu, hanya Sugeng dan Diki yang tahu harga yang telah dibayar Hendra untuk semua kemewahan itu. Mereka sesekali bertemu di sebuah kafe, berbicara pelan sambil meneguk secangkir kopi. Nyai Puspa sudah memilihmu, sekarang kamu bagian dari kami, ucap Diki sambil tertawa. Hendra hanya mengangguk, tak berani bertanya lebih jauh. Walau hidupnya berubah drastis, namun bayang-bayang malam ritual itu masih sering mengganggunya di dalam mimpi. Ia sering terbangun dengan keringat dingin,
membayangkan wajah Nyai Puspa yang cantik sekaligus mengerikan, menatapnya dari balik kegelapan. Namun semua itu sirna saat pagi datang, dan saldo rekeningnya bertambah lebih banyak. Suatu hari dalam sebuah acara amal, Hendra bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Ratih. Ratih adalah relawan di sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Wajahnya bersih, tutur katanya lembut dan ada aura keibuan yang memancar darinya. Hendra langsung jatuh hati kepadanya. Ia mulai mendekati Ratih dengan segala cara. Dari mengirimkan bunga, mengajaknya makan malam, hingga menyumbang besar ke yayasan tempat Ratih bekerja. Usaha Hendra tak sia-sia. Dalam waktu 3 bulan, Ratih menerima lamaran Hendra. Mereka menikah dalam sebuah pesta mewah di Hotel Bintang 5. Dihadiri para pengusaha, pejabat dan tokoh masyarakat. Sugeng dan Diki hadir malam itu, berdiri agak jauh, tersenyum samar melihat sahabat mereka, melangkah lebih jauh ke dalam jerat pesugihan. Malam itu Nyai Puspa hadir dalam wujud yang tak terlihat. Saat Hendra dan Ratih bersulang di depan tamu, angin dingin tiba-tiba berembus di tengah aula. Lilin di atas meja bergoyang ringan, seolah ada sosok tak kasat mata yang lewat di antara keramaian. Tak ada yang menyadari kecuali Hendra, yang merasakan bulu kuduknya meremang. Saat telinganya seolah mendengar bisikan lembut, Hendra menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tak ada siapapun. Ia memaksakan tersenyum di hadapan para tamu, sementara jantungnya berdegup tak karuan. Malam itu ia tahu, kebahagiaannya harus dibagi dengan Nyai Puspa. Dan sejak hari itu, hidup Hendra tak hanya dihiasi kemewahan, tapi juga bayangan perempuan dari dunia lain, yang telah ia satukan dalam ritual terlarang. Ratih tidak tahu apapun. Ia hanya tahu bahwa suaminya adalah pria sukses, yang penuh perhatian dan penyayang. Mereka menjalani pernikahan dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Namun bagi Hendra, pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang menjaga keseimbangan antara dua dunia. Satu dunia yang nyata, dan satu lagi penuh kegelapan dan janji darah. Di balik senyumannya, Hendra mulai belajar menyembunyikan ketakutan. Karena ia tahu, kebahagiaan seperti ini tidak akan bertahan selamanya. Ia hanya bisa berharap bahwa Nyai Puspa tidak akan menuntut lebih dari apa yang telah ia berikan. Tapi jauh di dalam hatinya, Hendra mulai merasa harga dari pesugihan itu akan terus naik seiring waktu yang berjalan. Dan entah kapan, Nyai Puspa akan menagihnya kembali dengan cara yang tak pernah bisa ia duga. Malam itu, Diki duduk sendirian di balkon lantai 2 rumahnya. Matanya kosong menatap gelapnya langit, seakan mencari jawaban di antara bintang yang tertutup awan. Asap rokok mengepul dari bibirnya, tapi tangannya gemetar seperti orang kedinginan. Sudah 3 malam berturut-turut ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bukan karena bisnisnya yang terganggu, bukan pula karena masalah keuangan. Ada sesuatu yang lebih dalam dan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bayangan seorang perempuan berambut panjang selalu muncul dalam mimpinya. Perempuan itu mengenakan kebaya merah darah dan tersenyum manis. Tapi senyuman itu lebih menyerupai ejekan yang menyakitkan. Setiap kali Diki memejamkan mata, wajah perempuan itu muncul lebih dekat. Dan malam ini, ia bahkan mendengar suara tawa perempuan itu, meski dalam kondisi sadar. Tawa pelan yang menggema, seperti berasal dari sudut rumah yang tidak terjamah cahaya. Diki mencengkeram gagang kursi dengan kuat. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Ia berdiri dengan cepat masuk ke dalam rumah dan mengunci semua pintu serta jendela. Tapi suara tawa itu masih terdengar, bahkan semakin jelas dan mengerikan. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, berusaha mengusir suara itu dari pikirannya. Namun suara itu justru tertawa lebih keras, yang kini terdengar dari balik pintu kamar. Dengan perlahan Diki memberanikan diri membuka pintu. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyergap wajahnya. Dan di sana, di ujung ranjang berdiri sosok perempuan dengan wajah pucat dan mata hitam legam. Bibir perempuan itu bergerak, mengucapkan kata yang membuat jantung Diki seakan berhenti berdetak. Diki menjerit dan membanting pintu, lalu berlari turun ke lantai dasar. Ia mengambil kunci mobil dan keluar dari rumah.
Mesin mobil dinyalakan dengan cepat, dan ia melesat keluar dari halaman rumahnya. Langit mendung disertai angin bertiup kencang, dan jalanan terlihat basah oleh hujan yang baru saja turun. Diki mengemudi seperti orang dikejar maut. Wajahnya pucat, matanya liar melihat ke kaca spion. Tapi suara perempuan itu tetap terdengar, bahkan kini seolah dari dalam mobil. Diki menjerit sambil menghantam klakson berkali-kali. Ia memacu mobilnya lebih kencang, tak peduli pada tikungan tajam di depannya. Dan saat itulah semuanya terjadi begitu cepat. Mobil Diki menabrak truk, dan terguling beberapa kali, sebelum menghantam pohon besar di pinggir jalan. Bunyi dentuman keras memecah kesunyian malam. Warga sekitar yang mendengar suara itu segera berlari ke lokasi kecelakaan. Mereka menemukan sebuah mobil mewah hancur tak berbentuk. Di dalam mobil, tubuh Diki terjepit di balik kemudi, dengan mata terbuka lebar penuh ketakutan. Mulutnya terbuka seakan ingin menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Kondisi tubuhnya sulit untuk dijelaskan, tapi yang paling mencolok adalah ekspresi wajahnya, seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Beberapa warga bercerita bahwa sebelum kecelakaan terjadi, mereka sempat melihat Diki seperti orang kesurupan saat mengemudi. Ada yang bersumpah melihat sosok perempuan duduk di jok belakang mobil, padahal mobil itu seharusnya kosong. Kabar kematian Diki menyebar cepat, terutama ke telinga Hendra dan Sugeng. Hendra terkejut saat mendengar berita itu dari pesan singkat di ponselnya. Ia langsung menghubungi Sugeng, yang rupanya sudah tahu kabar duka tersebut. Mereka berdua sepakat untuk tidak banyak bicara di telepon. Hanya satu kata yang mereka sepakati, yaitu menemui Abah. Hari itu Hendra dan Sugeng pergi ke rumah Abah. Perjalanan terasa lebih mencekam dari sebelumnya, karena pikiran mereka dipenuhi oleh wajah Diki yang mati mengerikan. Sesampainya di rumah Abah, mereka disambut suasana rumah yang lebih gelap dari biasanya. Abah sudah duduk di depan rumah, seperti sedang menunggu mereka datang. Wajahnya datar tanpa ekspresi, tatapan matanya tajam, seolah menembus isi hati mereka. Diki sudah dipanggil, ucap Abah sebelum Hendra bertanya. Sugeng hanya terdiam dan Hendra mencoba menahan rasa takut di hatinya. Perjanjian harus ditepati, ucap Abah sambil mengisap rokok yang hampir habis. Lalu kami bagaimana? Tanya Sugeng dengan suaranya yang parau. Abah menatap mereka satu persatu. Selama kalian taat, maka kalian akan aman, jawabnya datar. Tapi jika lalai, kalian tahu sendiri akibatnya. Hendra merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Ia tahu pilihan yang mereka pilih tidak memiliki jalan kembali. Dan kematian Diki adalah peringatan yang nyata. Sugeng memandangi bara rokok Abah yang hampir padam. Tapi ia tak berani bicara lebih jauh. Hendra menunduk dalam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia lontarkan. Sementara angin malam menghembus pelan, membawa hawa dingin dan aroma tanah basah. Abah lalu berdiri, menghampiri tungku kecil di samping rumah, dan menambahkan kayu bakar. Api menyala perlahan, menyibak bayangan di wajah Abah, yang tampak lebih kelam dari biasanya. Nyai tidak suka jika ada yang ingkar, ucap Abah lirih namun tegas. Diki mulai lalai, dia sering menunda memberi sesaji. Dia juga sering melanggar pantangan, dengan datang ke tempat-tempat yang dilarang. Abah menatap Hendra dan Sugeng secara bergantian. Kalian masih ingat syarat utama dalam kawin pesugihan ini? Sugeng menunduk pelan dan berucap apa saja syarat-syarat itu. Abah menambahkan, jika pesugihan ini pantang dibicarakan ke sembarangan orang. Hendra menelan ludah, merasa seolah lehernya dicekik oleh dosa yang tak kasat mata. Kalau kalian masih ingin hidup, lakukan semua yang sudah disepakati. Abah kemudian menyerahkan sebuah kantong kain hitam kepada Hendra. Bulan ini giliranmu memberi persembahan. Letakkan di tempat biasa, di malam purnama sebelum tengah malam, dan jangan sampai membuat Nyai marah. Hendra menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Dan Sugeng berdiri perlahan, seakan ingin mengakhiri percakapan yang terlalu mencekam. Setelah mereka berdua berpamitan, Abah hanya mengangguk tanpa menatapnya. Hendra ikut berdiri, dengan kantong hitam masih dalam genggamannya.
Sebelum mereka pergi, Abah memberi peringatan terakhir. Jangan coba menipu Nyai, dia bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Perjalanan pulang lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada musik di dalam mobil. Tak ada suara percakapan antara Sugeng dan Hendra. Masing-masing larut dalam pikirannya. Dibayangi wajah Diki yang mati mengenaskan. Sesampainya di rumah, Hendra langsung menyimpan kantong hitam itu di lemari kamarnya. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Bayangan sosok perempuan berkebaya merah melintas sekilas di pikirannya. Ia memejamkan mata berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun dalam diam ia tahu, tidak ada jalan keluar. Nyai Puspa tidak pernah mengampuni pengkhianatan, dan malam purnama tinggal menyisakan 5 hari lagi. Udara terasa pengap, seolah ada sesuatu yang menekan dari langit. Sugeng duduk termenung di ruang tamu, memandangi dinding kosong dengan tatapan kosong. Ia sudah tidak bisa tidur sejak kematian Diki. Bayangan wajah sahabatnya masih terus menghantui benaknya. Di malam sebelumnya, Sugeng sering mendengar suara tangisan dari kamar belakang. Padahal rumah itu hanya dihuni oleh Sugeng seorang diri. Kadang suara tangisan itu berubah menjadi tawa mengerikan. Sugeng mencoba menenangkan diri, mengira semua itu hanya halusinasi. Namun semakin hari, suara tangisan itu semakin nyata. Suatu malam, saat ia hendak mematikan lampu kamar, ia melihat bayangan perempuan berdiri di sudut ruangan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya pucat dan matanya menatap tajam ke arahnya. Sugeng terdiam, tubuhnya kaku seperti batu. Bayangan itu tak bergeming, hanya berdiri dan menatap tanpa suara. Lalu perlahan bayangan itu memudar, seolah menguap ke dalam dinding. Sugeng tidak berani tidur malam itu. Ia duduk di pojok kamar sambil memegang tasbih. Meski hatinya tidak yakin dengan apa yang ia lakukan. Sejak kejadian itu Sugeng menjadi sangat pendiam. Ia jarang keluar rumah. Bahkan untuk belanja kebutuhan pun ia memilih memesan lewat ojek online. Para tetangga mulai merasa curiga dan khawatir. Namun setiap kali ada yang mencoba menyapanya, Sugeng hanya mengangguk dan langsung masuk ke dalam rumah. Pada suatu siang yang terik, Hendra datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ia mengetuk pintu berkali-kali. Sebelum akhirnya Sugeng membuka pintu. "Ada apa denganmu? Apakah ada masalah?" tanya Hendra dengan nada penuh cemas. Sugeng hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Ada yang harus kita bicarakan. Tentang Diki dan Nyai Puspa," lanjut Hendra bicara. Sugeng tiba-tiba menutup pintu dengan keras dan mengusir Hendra dari rumahnya. Sugeng seakan tidak mau membahas apapun tentang kematian Diki. Hendra terkejut, karena belum pernah melihat Sugeng setakut itu. Ia pun pergi dengan perasaan tidak enak. Di malam harinya, hujan deras mengguyur disertai petir menyambar, membuat suasana semakin mencekam. Di dalam rumah Sugeng lampu tiba-tiba mati, menyisakan kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Sugeng mencoba menyalakan lilin, tapi koreknya basah. Di dalam kegelapan itu terdengar suara ketukan dari jendela. Sebuah ketukan pelan namun teratur. Sugeng mendekat, mencoba mengintip dari celah gorden. Namun tak ada siapapun di luar. Saat ia membalikan badan, sosok perempuan itu sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya dipenuhi darah, senyumnya lebar hingga ke telinga. Sugeng berteriak, namun suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Ia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu mendekat pelan, seolah menari di tengah kegelapan. Sosok itu berkata bahwa Sugeng telah melupakan janjinya. Dengan suara yang menggema di seluruh ruangan, Sugeng menangis memohon ampun, tapi perempuan itu tidak peduli. Tiba-tiba ruangan dipenuhi bau menyengat seperti daging terbakar. Api muncul dari lantai, menjalar cepat ke seluruh penjuru rumah. Sugeng mencoba lari, tapi pintu dan jendela tiba-tiba terkunci. Dalam kepanikan ia berusaha memadamkan api dengan air, tapi air itu berubah menjadi darah. Jeritannya terdengar sampai ke rumah tetangga. Namun saat warga datang, rumah Sugeng sudah menjadi lautan api. Petugas pemadam datang, tapi api seolah-olah tak bisa dijinakan. Dan setelah berjam-jam berlalu akhirnya api dapat dipadamkan.
Dari sisa rumah yang hangus ditemukan jasad Sugeng. Tubuhnya sangat mengenaskan. Namun anehnya wajahnya masih utuh. Wajah itu membeku dalam ekspresi ketakutan yang amat sangat. Matanya terbuka lebar dengan mulut seperti sedang menjerit. Warga menjadi gempar. Mereka mulai membicarakan desas-desus tentang pesugihan. Beberapa orang mengaku pernah melihat Sugeng berjalan sendirian ke arah hutan di malam hari. Sebagian lainnya bersumpah mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumahnya. Hendra mendengar kabar itu, segera pergi menuju ke rumah Sugeng. Namun yang ia temui hanyalah puing-puing sisa kebakaran. Tangannya gemetar saat melihat foto Sugeng yang ditemukan di antara abu. Wajah Sugeng dalam foto itu seperti berubah. Matanya merah dan senyumnya menyeringai. Hendra tahu ini bukan kematian biasa. Ia merasa waktunya semakin sempit. Karena Nyai Puspa mulai menagih nyawa kepada abdinya. Hari-hari setelah kematian Sugeng, semua terasa sunyi dan berat bagi Hendra. Rumah mewah yang dulu terasa nyaman, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Ratih semakin jarang berbicara, lebih sering termenung menatap keluar jendela. Perutnya yang mulai membesar, membuat Hendra semakin khawatir. Apalagi kehamilan itu terasa janggal sejak awal. Setiap malam Hendra selalu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Nyai Puspa berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan senyum menyeramkan. Terkadang Nyai Puspa muncul dengan tubuh berlumuran darah, dengan perut besar seperti orang yang hamil. Setiap kali Hendra terbangun tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun yang paling menakutkan adalah suara tawa perempuan yang sering terdengar di dalam rumah, padahal Ratih sedang tertidur. Suara itu lirih dan menggema, dan biasa terdengar dari kamar mandi, dapur dan lemari pakaian. Hendra mencoba mengabaikannya, dan meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi. Namun malam itu, ketakutannya berubah menjadi nyata. Ratih yang sedang tidur tiba-tiba duduk dengan mata terbuka lebar. Wajahnya kosong, matanya tak berkedip menatap langit-langit kamar. Tubuhnya kaku, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan milik Ratih. Waktumu hampir habis. Aku datang untuk menagih janji. Suara itu lembut namun begitu mengerikan. Hendra terbangun dari ranjang, menatap Ratih dengan tatapan tak percaya. Hendra coba membangunkan Ratih, namun Ratih tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke sudut kamar yang gelap. Hendra lalu menoleh dan melihat sosok perempuan bergaun merah berdiri di sana. Wajahnya pucat dan matanya hitam pekat, dengan rambut panjang menjuntai ke lantai. Itu adalah Nyai Puspa. Hendra berteriak tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya membeku tak bisa dia gerakan. Sementara itu, Nyai Puspa berjalan perlahan mendekatinya. Sudah banyak yang aku berikan kepadamu. Kini giliranmu menepati janji. Napas Hendra tercekik. Ia ingat dengan jelas kata-kata Abah, bahwa suatu saat Nyai Puspa akan menagih. Namun ia tak menyangka waktunya secepat ini. Ratih tiba-tiba menangis. Air matanya mengalir deras, namun bola matanya tidak ada. Hendra jatuh terduduk karena panik. Tak tahu harus berbuat apa. Nyai Puspa kini berdiri tepat di depannya, menunduk dan menatapnya tajam. Aku ingin anakmu Hendra. Anak itu adalah darahku. Hendra menggelengkan kepala. Mencoba untuk mundur namun kakinya terasa lemas. Hendra hanya dapat memohon agar Nyai Puspa tidak mengambil anaknya. Nyai Puspa tersenyum sinis. Anak itu bukan milikmu. Dia milikku sejak malam kau datang ke hutan itu. Ratih menggeliat tubuhnya kejang, dan dari mulutnya keluar suara seperti binatang. Lampu kamar berkedip lalu mati total. Kegelapan menyelimuti ruangan. Hanya tersisa suara tangisan Ratih dan tawa Nyai Puspa. Hendra merangkak ke arah istrinya, mencoba untuk memeluknya. Namun tubuh Ratih panas dan bergetar hebat. Tiba-tiba perut Ratih bergerak-gerak sendiri, seperti ada sesuatu yang meronta dari dalam rahimnya. Hendra berteriak sejadi-jadinya. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin kencang masuk menerpa keduanya. Nyai Puspa menghilang seketika. Diikuti tubuh Ratih ambruk tak sadarkan diri. Hendra mengguncang tubuh istrinya,
menangis sambil memanggil namanya. Namun Ratih tak menjawab. Ia pingsan dengan tubuh berkeringat dan wajah penuh ketakutan. Hendra mengangkat tubuh Ratih ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan ia merasa ada yang mengikutinya. Sosok bayangan merah muncul di kaca spion. Namun setiap ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun di sana. Ratih akhirnya dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan kehamilannya sehat, namun mental Ratih terganggu. Hendra tak bisa menceritakan semuanya kepada dokter. Siapa yang akan percaya bahwa istrinya dirasuki oleh makhluk pesugihan? Malam itu Hendra duduk sendirian di ruang tunggu rumah sakit. Pikirannya kacau dan hatinya cemas memikirkan kematian. Ia tahu ini baru awal dari teror Nyai Puspa. Janji pesugihan yang ia buat telah menuntut harga yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dan kini anak dalam kandungan Ratih adalah bagian dari perjanjian pesugihan itu. Hendra tahu ia harus mencari cara untuk memutus rantai tumbal ini sebelum semuanya terlambat. Sebelum Nyai Puspa benar-benar mengambil segalanya darinya. Langit mendung menaungi rumah megah milik Hendra. Ratih yang tengah mengandung 5 bulan, duduk termenung di teras rumah, memandangi suaminya yang kini lebih banyak diam. Sudah beberapa hari ini Hendra mengurung diri di kamar. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas dan tak nafsu makan. Namun yang paling mengerikan adalah aroma busuk yang mulai menyebar dari balik pintu kamarnya. Awalnya Ratih mengira itu hanya bau dari makanan basi. Tapi setelah 2 hari, bau itu makin menyengat, seperti daging busuk yang dibiarkan membusuk di tengah panas. Ratih mencoba mengetuk pintu kamar. Namun Hendra hanya menjawab dengan suara serak dan lemah. Ratih menahan tangis. Ia tahu ada yang tidak beres. Karena semalam ia mendengar suara bisikan dari dalam kamar. Bisikan itu seperti suara perempuan yang memanggil nama Hendra berulang kali. Suara begitu menyeramkan, hingga membuat Ratih tak bisa tidur semalaman. Ia bahkan sempat melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Bayangan itu tinggi dan samar, tapi jelas bukanlah manusia. Keesokan harinya, Ratih memanggil seorang dukun kampung bernama Marni. Marni datang dengan membawa segenggam bunga dan segelas air putih. Saat Marni memasuki kamar Hendra, ia langsung menutup hidungnya. "Ini bukan bau sembarangan, ini bau kematian," ucap Marni lirih. Hendra terbaring di atas ranjang dengan tubuh menggigil. Kulitnya penuh bisul bernanah, bahkan sebagian bisul itu pecah, mengeluarkan cairan kuning kehijauan yang lengket dan berbau anyir. Matanya tampak cekung dan rambutnya mulai rontok. Marni membacakan doa sambil memercikan air putih ke tubuh Hendra. Namun tubuh Hendra malah kejang. Ia menjerit kesakitan, lalu memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. "Dia sudah mengikat janji. Ini bukan penyakit biasa," ucap Marni dengan wajah serius. "Janji apa? Apakah bisa disembuhkan?" tanya Ratih sambil menangis. Marni menggelengkan kepala secara perlahan. "Ini pesugihan, kutukan dari janji yang tak ditepati." Ratih terdiam dengan tubuh gemetar. Ia mulai teringat kejadian aneh sejak Diki dan Sugeng meninggal dunia. Apakah ini giliran Mas Hendra? Ia merasa seluruh dunia menutup diri padanya. Marni menyarankan agar Hendra dibawa ke padepokan kiai di luar kota. Namun Hendra menolak. Dia tidak mau Nyai Puspa murka dan mencelakai Ratih bersama anaknya. Suara Hendra terdengar seperti desahan makhluk sekarat. Hari demi hari, kondisi tubuh Hendra semakin mengenaskan. Bisul-bisul itu makin banyak dan makin besar. Setiap malam Ratih mendengar suara jeritan Hendra yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang terdengar suara tawa perempuan diikuti dengan suara benda jatuh. Terkadang Ratih melihat Hendra berbicara sendiri sambil menatap sudut kosong kamar. Ia menyebut nama Nyai Puspa berulang kali dan memohon agar dia tidak mengganggu Ratih bersama anaknya. Ratih tak sanggup lagi. Ia pergi ke rumah Abah di desa terpencil tempat semua ini bermula. Ia mengetuk pintu rumah Abah dengan panik. Namun yang membuka bukan Abah, melainkan seorang anak kecil berwajah pucat. Anak itu menatap Ratih tanpa ekspresi, lalu menunjuk ke arah hutan. "Abah ada di sana."
Ratih menelusuri jalan setapak menuju hutan dengan langkah ragu. Hutan itu gelap, meski hari masih siang. Sesampainya di tengah hutan, ia menemukan Abah sedang duduk bersila di depan batu besar. Ini sudah waktunya Nyai Puspa menagih janji. Dan kamu harus siap dengan segala kemungkinan. Abah membuka mata dan menatap Ratih dengan tajam. Apa maksud Abah? Hendra sedang sakit parah. Aku juga sedang hamil, jadi tolong bantu kami. Abah tak menjawab dan hanya menunduk. Bayi itu bukan sekedar anak. Ia bagian dari perjanjian pesugihan. Ratih membekap mulutnya sendiri. Tubuhnya gemetar mendengar perkataan Abah. Abah berucap bahwa Nyai Puspa sudah memilih calon penerusnya, yang kini ada di dalam rahim Ratih. Ratih berlari menuju mobil. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun saat ia tiba, rumah itu sudah dikelilingi kabut tebal. Langkah Ratih tersendat di depan pintu. Ia mencium bau busuk lebih menyengat dari sebelumnya. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Dan pintu kamar terbuka perlahan. Di dalamnya Hendra terbaring setengah sadar dengan tubuh membusuk. Lalat beterbangan di sekitarnya. Cairan kuning menetes dari sekujur tubuh Hendra. Ratih menjerit histeris dan jatuh pingsan. Hendra masih bernapas, meski hidupnya tinggal menunggu waktu. Dan bayangan Nyai Puspa makin sering terlihat di sekitar rumah. Menyeringai di balik kaca, menari pelan di ujung lorong dengan terus semakin dekat. Tubuh Hendra semakin membusuk dari hari ke hari. Bisul bernanah di sekujur badannya, kini menghitam dan mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Kulitnya mengelupas dan dagingnya sangat mengerikan untuk dijelaskan. Ratih tidak lagi sanggup mendekat apalagi tidur sekamar. Ia memindahkan tempat tidurnya ke ruang tamu, jauh dari kamar utama. Tetangga sekitar sudah enggan menyapa. Bahkan beberapa pindah rumah sementara, karena tak tahan dengan bau busuk dari rumah Hendra. Setiap malam suara rintihan dan teriakan minta tolong terdengar dari dalam kamar. Namun tak ada yang berani mendekat, apalagi membantu. Semuanya tahu ini bukan penyakit biasa. Ratih hanya bisa menangis dalam diam, mengurung diri sambil membaca doa yang diajarkan ibunya dulu. Beberapa kali ia mencoba menghubungi dukun, kiai bahkan pendeta. Tapi tak satu pun sanggup masuk ke rumah mereka. Semua merasa ada sesuatu yang lebih kuat dari sekedar ilmu manusia. Hendra seperti hidup di antara dua dunia. Kadang ia berteriak menyebut nama Nyai Puspa. Kadang ia tertawa sendiri lalu menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya semakin kurus. Hanya tinggal kulit membungkus tulangnya. Namun anehnya ia belum juga mati. Seolah-olah ada kekuatan yang menahannya, agar terus merasakan penderitaan. Malam itu Ratih mendengar suara pintu kamar terbuka sendiri. Ia mengintip dari balik tirai, dan melihat sosok perempuan berambut panjang masuk ke dalam kamar. Ratih tak bisa bergerak, tubuhnya kaku, dengan napas tercekik. Ia tahu itu bukan manusia. Suara Hendra berteriak lirih memohon ampun kepada Nyai. Lalu terdengar suara tawa mengerikan, yang menggetarkan seluruh rumah. Keesokan harinya Ratih memberanikan diri membuka pintu kamar. Ia menemukan Hendra dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Matanya melotot, mulutnya terbuka seolah sedang berteriak ketakutan. Tubuhnya menghitam dan belatung merayap keluar dari telinganya. Ratih menjerit histeris hingga pingsan. Warga berdatangan, tapi banyak yang tak berani masuk. Hingga akhirnya 3 orang warga berani mengangkat jasad Hendra dengan menggunakan kain basah dan menutup seluruh tubuhnya. Namun saat jenazah hendak dimandikan, kejadian aneh terjadi. Air yang disiramkan ke tubuh Hendra mendidih sendiri. Wajahnya tiba-tiba tersenyum aneh di tengah proses pemandian. Orang-orang yang menyaksikan kabur ketakutan. Salah satu penggali kubur pingsan setelah melihat bayangan perempuan berbaju merah duduk di atas pusara yang baru digali. Proses penguburan berlangsung cepat dan tanpa doa panjang. Banyak warga yang hanya menonton dari kejauhan. Usai dikuburkan, terdengar suara tangisan dari arah makam Hendra. Dan malam itu, satu kampung tak ada yang berani keluar rumah. Karena suara langkah kaki tanpa rupa terdengar mengelilingi rumah warga hingga menjelang subuh. Desa kembali diselimuti mendung kelabu, seperti pertanda bahwa kutukan belum berakhir.
Warga yang semula heboh dengan kematian Hendra mulai kembali pada rutinitasnya. Tapi kabar tentang pesugihan kembali menguat. Desas-desus bahwa Ratih tengah hamil tua membuat beberapa orang semakin cemas. Tak sedikit warga percaya bahwa anak dalam kandungan Ratih bukanlah anak biasa. Beberapa orang tua bahkan melarang anak-anak mereka mendekati rumah Ratih. Mereka bilang, ada sesuatu yang berbeda dari cahaya di rumah itu setiap malam. Kadang redup, kadang berkedap-kedip seperti api kecil yang menari. Ratih sendiri jarang keluar rumah sejak kematian Hendra. Perutnya semakin membesar, tapi wajahnya semakin tirus, dan mata yang sayu seperti menyimpan ketakutan mendalam. Ia sering melamun di jendela, menatap kosong ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Suatu malam terdengar suara tangis bayi dari dalam rumah Ratih. Namun tak ada yang tahu pasti kapan proses kelahiran itu terjadi. Ratih tak pernah membawa bayinya keluar. Yang terdengar hanya suara tangis yang lirih, dan terkadang berubah menjadi rengekan aneh, seperti suara perempuan dewasa yang menangis. Beberapa warga yang lewat mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang, duduk di teras rumah Ratih saat tengah malam. Wajahnya tak jelas tertutup rambut, tapi tubuhnya tampak seperti membungkuk sambil menimang sesuatu. Kabar itu cepat menyebar. Dukun kampung yang pernah mencoba mengobati Hendra menolak datang ketika diminta melihat kondisi Ratih. "Aku tidak mau terlibat lebih jauh," ucap Marni, sambil menyalakan dupa dan mengunci pintu rumahnya dari dalam. Suasana desa kembali mencekam. Setiap malam angin dari arah hutan berhembus lebih dingin dari biasanya. Dan suara tawa perempuan sering terdengar di antara gemerisik daun. Tawa itu lirih tapi memanjang, seperti sedang mengejek mereka yang mendengarnya. Beberapa warga mulai percaya bahwa Nyai Puspa telah mengambil wujud baru dalam bentuk anak Ratih. Dia lahir untuk meneruskan kutukan, bisik seorang nenek tua di warung kopi. Tak ada yang berani membantah, karena beberapa orang yang pernah membantah suara tawa itu ditemukan sakit tanpa sebab keesokan harinya. Abah masih hidup, ia tetap tinggal di gubuknya di pinggir hutan, tak jauh dari tempat pertama kali Hendra melakukan ritual. Ia tak pernah bicara pada siapapun lagi, namun pada malam tertentu, ada yang melihatnya duduk di depan gubuk, membakar dupa sambil membacakan mantra. Beberapa orang percaya, Abah sedang memanggil calon suami baru untuk Nyai Puspa. Ritual pesugihan itu belum selesai dan kutukannya belum terputus. Dan suara tawa perempuan dari pinggir hutan terus terdengar setiap malam, menandakan bahwa Nyai Puspa masih haus akan jiwa-jiwa baru.